yang saya sampaikan ini di untuk mahasiswa-mahasiswa dan guru di FKIP atau keguruan, tentu ini akan menjadi salah satu pilar penggerak yang nantinya menjadi salah satu bagian dari upaya kita untuk menggerakkan sayap-sayap kesemestaan. Nah, kalau kita lihat, ini terjadi di beberapa tempat yang tentu saja akan menjadi salah satu bagian penting yang kita lihat. Nah, artinya apa? Saya selalu mengatakan di awal tadi bahwa guru dan dosen harus punya bekal. Ini penting. Bekal menjadi guru dan dosen abad 21 ini menjadi salah satu pilar. Yang kemarin ditanyakan Mas Arief, bagaimana kita mau membahagiakan dulu atau membelajarkan dulu, atau dua-duanya beriringan. Ini akan dimiliki seorang guru dan dosen ketika kita punya jam terbang. Kita akan paham situasi multi konteks pembelajaran yang kita ikuti. Maka ketika kita lihat di sini, misalnya saya akan tunjukkan beberapa hal untuk menjadi guru yang memiliki bingkai dengan 5S ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ini mohon maaf ya, untuk bisa menjadi guru dan dosen yang bisa tersenyum 228, 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, 8 detik mengembang, itu tidak mudah loh ya. Ya, tidak mudah. Loh, ada guru-guru, ada dosen-dosen, mohon maaf dalam tanda petik loh. Ada yang pengen tampangnya lebih garang, biar seolah-olah galak. Kalau itu kan sate. Sate mbok galak gitu ya. Tapi ada loh, tapi tidak datang hari ini. Jadi tidak datang di ruang Zoom kita. Artinya, teman-teman, saya yakin Mas Arief di sekolah sebagai maka kurikulum kan juga paham karakteristik guru-gurunya. Mas Roni sebagai dosen, sebagai kaprodi kan paham karakteristik dosen-dosennya. Jadi kan varian-varian ini banyak gitu ya. Jadi saya selalu tekankan, orang kalau dengan senyum bahagia, tulus ikhlas, seperti senyumnya Mas Herman gitu ya. Itu kan membuat kita ya bahagia. Melihat Mas Herman tuh pengen doakan gitu ya. Alhamdulillah, moga Mas Herman sudah sehat, sukses. Kayak senyumnya Mas Arief 228 itu. Kalau kita melihat orang tersenyum bahagia itu kan rasanya pengen mendoakan terus gitu loh. Tapi kalau melihat wajah orang disawang nih ya, aduh, orang jemenak kayak gitu ya, pilih melengos kan gitu. Nah, daripada bikin kita pusing kan gitu. Nah, artinya mari teman-teman menjadi guru dan dosen itu dimulai dari situ. Dari ketulusan, keikhlasan tadi. Kalau tulus ikhlas jadi guru dan dosen, itu ya tentu saja dampaknya ke kesemestaan di lingkungan kita. Anak-anak melihat senyum kita juga bahagia, mau belajar itu ya nyaman. Jangan sampai kita dengan wajah-wajah garang yang masuk akhirnya Assalamualaikum gitu. Dengan Assalamualaikum, ini kan beda rasanya dengan Assalamualaikum. Nah, atau Assalamualaikum. Nah, itu kan beda nadanya. Nah, kalau Assalamualaikum gitu kan, anak-anak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyenangkan gitu tak? Nah, tapi ketika Assalamualaikum, wah gitu terus anak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dosen ini menehen gitu ya. Dosen ini lagi, guru ini lagi kan gitu. Lah, itu jangan sampai terjadi gitu ya. Nah, saya yakin, mohon maaf, teman-teman pernah jadi mahasiswa, pernah jadi guru, dan sekarang pun jadi mahasiswa loh. Loh, jangan dikira loh ya, kalau kalian kuliah dengan Pak Romadi kayak gini hati kalian senang. Oh, belum tentu, jangan dikira. Wow, uang ini aku tahu itu wajah-wajahnya. Ayo, itu si siapa? Nurlelah itu. Itu batinnya itu sambil Pak Romadi kok enggak selesai-selesai ya. Nah, Mia itu kita senyum-senyum, tapi Pak Romadi segera diakhiri saja. Batinnya kan gitu. Artinya tidak selalu bahwa yang ada di depan kita itu menghadap dan memikirkan atau mencerna yang kita sampaikan. Jangan dikira, loh, Mas Apri itu loh malah gambar wajah saya. Ini Pak Romadi rambutnya dipanjangkan terus diputer-puter. Wah, biar nggak bisa bicara lagi tuh. Wes, berhenti. Itu bisa terjadi. Itulah kondisi murid-murid dan mahasiswa kita, coy. Jadi jangan dikira ya. Jangan dikira bahwa semua kondisi real di lapangan itu menjadi salah satu bagian kesemestaan yang harus kita hadapi. Maka saya berharap minimal senyum. Senyum itu akan membahagiakan orang yang melihat kita, dan orang yang melihat kita akan mendoakan kita yang terbaik. Nah, doa yang terbaik ketika kita tidak tahu, kata Ustadz Arief, itu akan kembali ke kita dalam bentuk kebaikan juga. Karena langsung doanya dari malaikat gitu ya. Nah, artinya di sini yang saya inginkan, anak-anak dengan sendirinya akan ikut terlatih dari guru dan dosennya.
dengan senyum, salam, sapa, sopan santun ini akan terlatih. Maka bagaimana menumbuh kembangkan jiwa cinta dan bangga menjadi guru dan dosen. Ini penting ya. Sehingga posisi ini yang saya inginkan teman-teman tentu akan bisa termanifestasi di masyarakat yang saya katakan sebagai laboratorium kehidupan. Dan itu tentu teman-teman bisa melihat saat ini laboratorium kehidupan itu ya paling nampak sekarang kalau kita lihat ya di medsos. Ya. Di medsos itu tentu teman-teman bisa melihat kondisi saat ini seperti apa, dan itu menjadi salah satu bagian yang tentu itu bagian laboratorium kehidupan kita. Nah, teman-teman kita badan luar biasa. Kalau kita lihat aspek-aspek ini ya tentu kita lihat kondisi anak-anak kita sekarang seperti ini. Ya. Kondisi anak-anak kita ini tak terlepas dari namanya perangkat teknologi, bisa handphone, bisa laptop, bisa perangkat teknologi sejenis. Nah, ini kondisi real kita. Apa pernah itu Mas Zainul dulu pegangan HP-HP kayak gini? Mas Zainul mungkin masih sempat kelarengan enggak Mas Zainul? Sempat baru di masa kecil. Wah, masih ya. Mas Hilmi juga itu masih main karetan, kelerengan, kucing-kucingan, betengan, itu mungkin masih. Tapi posisi seperti itu mungkin tidak terjadi untuk anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang ya, ini Mbak Mia itu dulu kalau habis sekolah madrasah ibtidaiyah itu loh, malam itu terus mainan jelung-jelungan, yang kalah digendong, yang kalah gendong, gitu kan. Nah, posisinya kan seperti itu zaman dulu. Nah, sekarang kan, loh dulu itu ya aman-aman saja loh. Anak-anak kita habis sekolah madrasah ibtidaiyah, pulang delian, Mbak Norlela itu juga itu. Terus gendong-gendongan kayak gitu, santai tanpa ada beban apapun. Lah sekarang itu anak-anak gendong-gendongan malah yang tadinya 1 tambah 1 jadi 3 kan gitu. Lah ini kondisi-kondisi real terjadi era sekarang. Nah, maka kondisi seperti inilah yang tentu harus kita perhatikan. Untuk anak didik kita juga ada perubahan-perubahan di dalam medsos, kita juga arahkan. Kita sebagai guru dan dosen jangan membiarkan. Kita harus mengingatkan bagaimana mereka tidak melanggar undang-undang ITE, tapi tumbuh dari kesadaran, bukan karena sekedar ada undang-undangnya, tapi sadar bahwa berbahasa santun, berbahasa yang baik, berbahasa yang benar itu menjadi kewajiban kita sebagai insan-insan, sebagai dai dan daiyah serta khalifah di muka bumi, sehingga harus menjadi teladan. Nah, ini yang tentu harus kita lihat bahwa pilar-pilar inilah yang nanti akan menunjukkan bagaimana sikap kita dalam pengembangan media sosial pun juga akan bisa masuk di dalamnya. Nah, saya ingin tunjukkan ini. Ini masa-masa saya sekolah dulu, mungkin nek teman-teman masih ngalami ini enggak ya? Tapi nek teman-teman Mbak Norlela ini masih ngalami jenis ini enggak? Masih ngalami ya? Betul, dulu kan di meja-meja kita masih seperti itu, tapi ini udah agak modern. Artinya zaman saya masih bawahnya belum dikasih keramik. Ya, bagus. Lagi, semua. Ambil, ayo. Yang lain, bagus. Terus. Ambil. Ayo. Semua. Dia. Apa yang inilah yang kesatuan. Jika bersatu akan kuat, tetapi ketika sudah berdiri sendiri-sendiri maka akan hancur dan ambrol seperti ini. Ya, sekarang kalian perhatikan lini yang ada di tengah. Nah, ini yang saya maksud tadi, multi talent. Era dulu, era kolonial, dengan cara seperti itu, tapi mampu menjadi teladan dan hasilnya seperti kalian ini. Hasilnya seperti Pak Romadi kalian. Ini kan masih ada era-era kolonial yang menyertai kita. Tapi dengan era milenial dan digital yang saat ini terjadi, mungkin juga berbeda. Kondisinya berbeda. Ranahnya berbeda, caranya berbeda, konteksnya berbeda. Dan cara kita mengatasi anak-anak juga berbeda. Maka ketika itu terjadi dengan pembanding yang saat ini terjadi di era digital, tentu harus bisa kita padankan dengan pola-pola yang berbeda. Sehingga mereka pun, kita pun juga bersikap bijak untuk melihat pembandingnya ini. Era kolonial dengan era digital yang sekarang ini coba kita lihat bersama-sama.